Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Tidak lupa selawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan pertolongannya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Dalam kesempatan kali ini, saya Ferry Vicky Nuris Wahyudi, NIM 183303011 dari mesin otomotif 6A, akan menyampaikan tentang akhlak dan kepribadian dalam Islam. Pengertian akhlak secara etimologis, akhlak itu berarti perangai, adat, tabiat, atau sistem perilaku yang dibuat. Sedangkan secara sosiologis, kata akhlak mengandung konotasi baik. Jadi, seseorang muslim yang berakhlak berarti merupakan seseorang yang berbudi luhur baik. Jadi, dapat diartikan akhlak adalah suatu sifat, perangai, tabiat, atau tingkah laku seseorang muslim yang timbul dengan mudah tanpa adanya suatu paksaan atau pemikiran sebelumnya. Untuk pengertian ilmu akhlak merupakan ilmu yang objeknya atau pembahasannya terkait tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dapat disifati dengan baik atau buruknya, sehingga manusia dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk. Untuk ciri-ciri dari perbuatan akhlak seseorang dapat dilihat meliputi akhlak akan tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Yang kedua, dilakukan dengan mudah tanpa adanya pemikiran sebelumnya. Jadi, akhlak itu sifatnya spontan. Yang ketiga, timbul dari dalam diri seseorang tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar, bukan karena main-main atau karena sandiwara. Yang keempat, dilakukan atas dasar ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang lain atau untuk kepentingan orang lain. Bagi seseorang muslim, manfaat mempelajari ilmu akhlak meliputi yang pertama adalah sebagai panduan kepada manusia agar mampu menilai dan menentukan sesuatu perbuatan, apakah perbuatan itu baik atau buruk. Yang kedua, dengan mempelajari ilmu akhlak dapat membersihkan kalbu dari kotoran, hawa nafsu, dosa, dan maksiat. Yang ketiga, mempelajari ilmu akhlak akan mengarahkan aktivitas kehidupan manusia yang lebih baik di segala bidang. Jadi kehidupan manusia akan terarah. Untuk metode membina akhlak al-karimah bagi seorang muslim, kita dapat menerapkan metode yang telah diajarkan. Yang pertama adalah metode uswah atau metode teladan. Metode ini dapat diajarkan atau dapat dibina dengan mencontohkan tingkah laku yang patut ditiru atau diteladani. Yang kedua, metode takwidiyah atau pembiasaan. Metode ini dilakukan dengan pembentukan akhlak yang dimulai sejak usia dini. Yang ketiga adalah metode mau'izah atau metode nasihat. Metode ini dapat dilakukan dengan memberikan nasihat yang memotivasi untuk berbuat baik dengan perkataan yang lemah lembut dan tidak menyakiti hati. Jadi metode ini dengan memberi suatu masukan agar seseorang dapat berbuat baik tapi tidak menyakiti hati seseorang tersebut. Yang keempat adalah metode kisah atau metode cerita. Metode ini dapat dilakukan dengan memberikan sebuah penuturan secara kronologis tentang terjadinya suatu hal atau kejadian, baik dari segi apapun. Dalam metode ini
kita dapat menceritakan umat-umat terdahulu, sehingga kita dapat mencontoh perbuatan-perbuatan umat terdahulu. Selanjutnya adalah bagi seseorang muslim, kita sebaiknya meneladani akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapat meneladaninya dengan yang pertama adalah mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah. Yang kedua, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Dengan mempelajari sunnah Rasulullah terlebih dahulu, maka kita akan mudah untuk menjalankannya, sehingga kita bisa menjalankannya sesuai dengan sunnah Rasulullah tanpa adanya penyimpangan. Sunnah-sunnah Rasulullah ada banyak sekali, dimulai dari ketika kita bangun tidur sampai dengan kita tidur lagi, dari cara mengurus keluarga hingga cara mengurus sebuah negara. Untuk meneladani sunnah-sunnah Rasulullah, kita dapat mencontoh perilakunya. Dengan mencontoh perilakunya, kita akan setidaknya memiliki akhlak seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk akhlaknya yang dapat kita contoh, salah satunya adalah menjadi pribadi yang jujur, baik itu di hati, lisan juga perbuatan. Jadi kita tidak menjadi orang yang munafik. Yang kedua, berusaha menjadi pribadi yang amanah, bertanggung jawab sehingga kita dapat dipercaya. Yang ketiga adalah menjadi pribadi yang senantiasa sabar menerima ujian, sehingga kita tidak mengeluh atas apa yang cobaan yang diberikan oleh Allah. Yang keempat, senantiasa berusaha menjadi pribadi yang cerdas dan kritis. Yang kelima adalah menjadi pribadi yang lembut hatinya, namun tegas dalam hal yang hak dan yang batil. Sehingga sebaiknya apapun ilmu kita, sebanyak apapun ilmu kita, setinggi apapun pangkat kita, sehebat apapun kita, jika kita tidak memiliki akhlak yang baik terhadap orang lain, maka itu akan sia-sia. Termasuk ilmu, mau sebanyak apapun, setinggi apapun, itu akan sia-sia. Jadi paksakanlah diri kita untuk berakhlak yang baik, berakhlak yang al-karimah, karena kita harus memaksakannya. Karena dari paksaan akan menjadi sebuah kebiasaan, kemudian dari kebiasaan akan berubah menjadi kebutuhan. Jika sudah menjadi kebutuhan, akan sulit untuk ditinggalkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.